Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa baca dari SIMA selaku dosen fikih di Institut Jamiah Mahmudiyah Angkat akan mempresentasikan materi kuliah mana presentasi ini merupakan bagian dari tugas yang harus diselesaikan bagi peserta PKDP tahun 2005. Fikih ini merupakan satu ilmu penting dalam ajaran Islam. Satu ilmu penting sebab ilmu ini sangat erat kaitannya dengan baik itu hubungan kepada Allah SWT maupun kepada manusia. Menurut Abdul Somad Al-Palembani dalam bukunya Syiarus Salikin bahwa ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Yang pertama adalah akidah atau tauhid, yang kedua adalah syariat atau fikih, yang ketiga adalah akhlak atau etika. Apabila ketiga ilmu ini dapat dikuasai oleh seorang muslim, maka keislamannya itu sangat baik kualitas keislamannya. Kata fikih itu kalau kita lihat dalam banyak definisi yang diberikan oleh ulama-ulama usul fikih atau ulama fikih, itu diantaranya misalnya ada Abdul Karim Saidan dalam bukunya Usul Al-Fiqh itu menjelaskan bahwa Al-Fiqh itu adalah fahmud daqiq, ya, al-ilmu syai' al-fahmul lahu, ya. Ini adalah pengetahuan terhadap sesuatu dan paham terhadapnya. Lebih jauh lagi ia mengatakan bahwa fikih itu tidak hanya sekedar mengetahui dan paham, tetapi dia mengatakan fahmud daqiq, yaitu pemahaman yang sangat mendalam atau pemahaman yang sangat komprehensif. Kemudian ilmu fikih itu didefinisikan dengan wa ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Dia adalah ilmu yang diperoleh, ya, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Dia adalah ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Dia adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum yang amali, ya, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Dalam definisi ini dijelaskan bahwa fikih itu adalah hukum-hukum syariat, hukum syariat yang amali. Yang amali itu adalah yang diperbuat, ya. Di dalam usul fikih dijelaskan itu bahwa ini membedakan antara amali dengan akli. Ada amali itu perbuatan ya seperti jual beli, pernikahan, jinayah, ya, ibadah, nah, itu kan dilakukan, ya, dilakukan, ya. Kalau akliyah itu dia berdasarkan akal, misalnya ilmu tauhid, ya, itu terkait dengan hukum yang berkaitan dengan akal, ya. Misalnya Tuhan itu esa, ya, Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu bagian daripada akli, ya. Baik, kemudian fikih itu sendiri, ya, fikih itu sendiri ada perbandingannya dengan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia ada ilmu usul fikih, ya. Jadi seorang faqih itu dia di samping memahami ilmu fikih, dia juga harus memahami usul fikih. Ilmu usul fikih itu didefinisikan dengan wa ilmu bil qawaid, ya. Dia adalah ilmu terkait dengan kaidah-kaidah, ya, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, ya. Dia adalah ilmu yang
membicarakan tentang kaidah-kaidah atau teori-teori ya al-mustanbit yang dapat menghasilkan hukum-hukum asy'ariyah ya al-amaliyah al-mutasab min adillati al-silmiyah. Jadi usul fikih itu dia merupakan secara sederhananya adalah metodologi atau membahas metode-metode untuk menetapkan hukum ya. Jadi ibarat yang biasa digunakan terkait perbandingan antara keduanya adalah misalnya Abu Zahra membandingkan ilmu usul fikih itu dengan fikih itu laksana antara ilmu nahwu dengan perkataan yang baik ya. Ilmu gramatik, ilmu nahwu itu adalah ilmu gramatika ya, ilmu grammar ya. Kemudian ilmu fikihnya itu adalah bagaimana berbicara yang baik ya. Atau ilmu juga mengatakan perbandingannya antara ilmu fikih dan usul fikih adalah kalau dia usul fikih, kalau fikih itu dia bagaimana berpikir atau berpikir yang teratur, yang baik, sementara usul fikih itu seperti ilmu mantik ya, ilmu mantik dan ilmu cara berpikir yang baik.